Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk iman, pengharapan di dalam Tuhan. Saat ini kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau menerangi dan melawat kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Matius 15 ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari percakapan Yesus dengan sejumlah orang Farisi dan ahli Taurat. Suatu kali orang-orang ini mendatangi Yesus dan mempersoalkan kenapa murid-murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang orang Yahudi. Murid-murid Yesus tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi Yesus menyinggung orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Ternyata hidup mereka pun tidak lebih benar hidupnya dibandingkan murid-murid Yesus. Orang Farisi melanggar perintah Allah demi melakukan adat istiadat nenek moyang. Salah satu isi perintah Allah adalah menghormati ayah dan ibu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Nah, orang-orang Farisi itu mengatakan, saudara, bahwa barang siapa yang sudah mempersembahkan segala perlengkapan kebutuhan untuk orang tua, lalu dipersembahkan untuk Allah, maka orang-orang itu tidak lagi wajib menghormati ayah dan ibunya. Nah, saudara, menurut kebiasaan orang Yahudi, bahwa ketika sesuatu dipersembahkan kepada Allah, maka persembahan itu menjadi milik Allah dan tidak lagi dapat dipakai untuk orang lain. Para rabi lain berkata bahwa mereka telah mempersembahkan sebagian harta mereka kepada Allah. Itu sebabnya harta mereka tidak dapat dimanfaatkan untuk hal-hal lain, termasuk untuk membantu orang tua mereka. Saudara, ini merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang dibuat manusia yang mengalahkan perintah Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengkritik dengan menggunakan perkataan Nabi Yesaya, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah kisah diceritakan, dahulu kala di dalam sebuah biara Katolik sudah menjadi kebiasaan bahwa komunitas religius hanya makan roti dan minum air selama 6 hari dalam pekan suci atau minggu suci. Pada hari Selasa dalam pekan itu, beberapa pengunjung yang telah melakukan perjalanan jauh menemui pembimbing rohani biara itu. Ketika pembimbing rohani ini melihat betapa laparnya orang-orang yang berkunjung itu, maka ia pun berinisiatif untuk menyiapkan hidangan sederhana untuk mereka. Namun beberapa biarawan muda yang tinggal di biara tersebut melihat sang pembimbing rohani biara itu memasak di dapur, dan mereka merasa disesatkan dan menganggap bahwa pembimbing biara itu tidak konsisten dengan ketetapan yang sudah disepakati. Biarawan muda itu lalu mendatangi pastor kepala biara dan berkata, "Pastor pembimbing rohani telah melanggar peraturan dalam komunitas ini. Ia sedang memasak makanan. Sebaiknya pastor menjumpainya dan menegurnya." Namun pastor kepala melemparkan senyum dan berkata kepada mereka, "Para sahabat terkasih, memang pastor pembimbing rohani melanggar perintah yang dibuat oleh komunitas kita. Tetapi dengan menunjukkan keramahan kepada para pengunjung biara, ia sedang berpegang teguh pada perintah Allah." Sahabat, hati-hati dengan kebiasaan yang tampak benar dan tampak baik. Hanya karena orang banyak melakukan sesuatu, itu bukan berarti bahwa sesuatu tersebut merupakan tindakan yang benar. Di atas segala yang kita lakukan, hal terpenting yang harus kita perhatikan adalah apakah itu merupakan perintah Allah atau tidak. Apakah itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Apakah itu sejalan dengan firman Tuhan atau tidak. Setiap orang memiliki ukuran dan cara pandang sendiri terhadap kebaikan. Sesuatu bisa baik menurut seseorang,
tetapi belum tentu menurut yang lainnya. Itu sebabnya saudara, alangkah baiknya jika yang terutama kita mendasarkan dan mengukurkan standar kebaikan dan kebenaran itu menurut firman Tuhan. Semua hal yang kita lakukan dan kita pikirkan itu harus mengacu kepada firman Allah. Markus 12 ayat 20 dan 21, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kiranya Roh Kudus menerangi dan menolong kita untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran dan menghidupi firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan melakukan kehendak Tuhan saja, di atas segala peraturan, di atas segala cara pandang manusia. Itu sebabnya Bapa, biar hidup kami di dunia ini menjadi kesempatan untuk kami senantiasa melakukan ibadah kami kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.